Pertama-tama saya harus apresiasi Xiaomi dulu nih, karena sekarang kembali ngebawa flagshipnya hadir di Indonesia. Selanjutnya kalau bahas performa nggak kaleng-kaleng nih. Xiaomi 14 ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform dengan teknologi manufacture 4 nanometer. Ada ray tracingnya nih dengan bisa dapetin skor Solar Bay-nya 7424. Kita juga nyobain beberapa game di sini mulai dari Honkai Star Rail, ya settingan tertingginya. Ini udah lancar banget. Pertama kalinya Xiaomi 14 hadir dengan lensa legendaris Leica Samilux. Dan ini stabil banget ya. Kondisi saya lagi jalan biasa gini aja, ini masih bisa berasa stabil. Yeay, welcome to Blibli Gadget Zone, A to Z all about gadget and hometronic. Tempat buat kalian dapetin info gadget dan home elektronik, tips and tricks serta tentunya promo dari Blibli. Apa kabar Blibli friends semuanya nih? Saya Diar dari Diarcom kembali bawa info mengenai produk terbaru yang saya bilang ini menggemparkan sekali ya. Apalagi kalau bukan Xiaomi 14. Kalian pasti udah nggak sabar kan? Kapan nih bahas Xiaomi 14? Nih, sekarang saya bawa produknya dan langsung aja kita bahas bareng-bareng dan kira-kira siapa nih yang paling cocok sama smartphone compact yang satu ini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya paketan penjualan dari Xiaomi 14 ini. Boxnya sih seperti khas dari Xiaomi flagship ya. Terus di belakangnya ada info mengenai spesifikasi dan fitur singkatnya tentang HP ini. Lanjut lagi di bawahnya ada keterangan fitur sama IMEI-nya. Oke, langsung kita buka. Seperti biasa ada box lainnya lagi yang berisikan SIM tray ejector. Kemudian ada lembar garansi panduan pengguna serta case silikon berwarna hitam. By the way, ini bahannya berasa premium loh, bukan silikon abal-abal. Lanjut lagi, bintang utamanya ada Xiaomi 14. Di dalamnya lagi ada kabel charger Type-C dan juga kepala charger yang support pengisian 90 watt fast charging. Keren! Pertama-tama saya harus apresiasi Xiaomi dulu nih, karena sekarang kembali ngebawa flagshipnya hadir di Indonesia. Udah absen di tahun lalu, jadi nggak ada alasan buat ngebawa produk yang biasa aja. Dan ternyata bener, setelah kita cobain produknya nggak main-main cuy. Bagus banget, jadi nggak ada alasan juga buat kalian nggak beli. Anyway, brand smartphone banyak membobardir dengan smartphone besar layar lebar. Dulu pas awal sih akan terasa bagus, tapi lama-kelamaan jadi berasa terlalu biasa. Malahan di mata saya, compact phone itu jadi pilihan yang lebih menarik. Tapi compact phone juga banyak yang merasa terlalu kecil. Nah, untuk Xiaomi 14 ini sendiri cukup pas. Nggak kebesaran, nggak compact-compact juga. Besaran panjangnya 152,8 dengan lebarnya hanya 71,5 mm aja. Berasa beda megangnya dan surprisingly terasa lebih enak buat scrolling-scrolling sosmed ataupun nonton film di sini. Dengan ketebalan ini juga hanya 8,2 mm. Emang dibuat untuk memenuhi kebutuhan kita paling pas aja sih. Bentuknya sendiri emang dibuat untuk memudahkan kita mengoperasikan dengan satu tangan. Tapi tetap bisa hadir dengan layar yang cukup besar. Kalau biasanya kebanyakan smartphone punya layar berukuran 6,7 atau 6,8 inch, Xiaomi 14 dengan 6,36 inch-nya terasa lebih enak bagi saya. Secara form factor ini lebih nyaman digenggam, mengotak di sisinya. Malahan dibandingkan dengan iPhone 15 ini mirip banget sih. Tapi versi Android-nya. Balik lagi ke layarnya nih, Xiaomi 14 menyematkan layar AMOLED berukuran 6,36 inch dengan resolusi 2670 x 1200 pixel. Dengan refresh rate yang dapat disesuaikan hingga 120 Hz dan maksimal brightness-nya hingga 1000 nits. Pengalaman menonton dan bermain game kamu akan menjadi lebih imersif. Fitur seperti LTPO dan Adaptive Sync Pro juga menambahkan nilai tambah yang signifikan dalam hal efisiensi daya dan layar yang responsif. Pada pengetesan layar Xiaomi 14, brightness indoor ada pada 705 nits dan 933 nits outdoornya. Dan untuk bahas color gamut coverage-nya, ini sih udah asik banget ya. Kalau originalnya sRGB ada pada 98% dan DCI-P3-nya 74%. Sedangkan kalau kita mau set di mode Vivid, Saturated atau Advanced PC, baru deh tuh sRGB-nya 100% dan DCI-P3-nya sekitar 100%-an. Emang kelihatan warnanya bagus banget nih.
Kalau kita touch sampling rate testernya bisa dapetin 130 Hz invoke rate. Historical movement rate-nya di 214 Hz dan maksimalnya mencapai 250 Hz. Dan maksimal sentuh yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari. Selanjutnya kalau bahas performa nggak kaleng-kaleng nih. Xiaomi 14 ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3 mobile platform dengan teknologi manufaktur 4 nanometer. Dengan kombinasi inti prime, performance, dan efisiensi serta GPU Adreno yang canggih. Xiaomi 14 ini memberikan performa yang luar biasa untuk setiap penggunaannya. Dari skor Antutu Benchmark aja kita bisa dapetin skor 1,8 juta. Udah gitu 3D Mark benchmarknya max out semua. Bahkan ada ray tracingnya nih dengan bisa dapetin skor Solar B-nya 7424. Geekbench 6-nya untuk single core-nya 2050 dan multicore-nya 6038. Pada pengujian GFX Bench juga bagus banget nih hasilnya. Aztec Ruin OpenGL dan Vulkan keduanya high tier-nya dengan masing-masing 88 dan 94 FPS. Mantep banget kan? Tapi sayangnya pada pengujian CPU kita performanya hanya stabil sampai menit 13 di mana stabil di atas 90%. Setelah itu mulai tidak stabil dan smartphone terasa cukup hangat. Anyway, sensor yang disediakan di sini udah lengkap ya. Kita juga nyobain beberapa game di sini, mulai dari Honkai Star Rail, di mana kita mainin di very high 60 FPS. Ya, settingan tertingginya. Ini udah lancar banget, nggak ada frame drop sama sekali, dan FPS rata-rata berada di 59 FPS. Selanjutnya, PUBG Mobile bisa mainin red kanan pastinya. Tapi enaknya ini bisa dimainin smooth dengan frame rate-nya Extreme Plus, di mana lancar dan stabil banget, bahkan rata-rata aja berada pada 85 hingga 90 fps. Untuk settingan Ultra SDR juga udah unlock dengan frame rate Ultra. Rata-rata FPS-nya bisa di 39 fps. Suhunya pun terjaga cukup baik ya, di mana berkisar di 40 derajat Celcius. Gimana sampai sini guys? Menarik kan? Selanjutnya untuk Mobile Legends juga udah unlock dengan Ultra nih. Nembus 120 fps dan nggak ada drop sama sekali. Stabil kita mainin kurang lebih 10 menitan. Mantep banget sih, flagship kayak gini buat main Mobile Legends sih pasti dijamin ngebut. Apalagi FPS-nya nggak di limit kayak gini. Suhunya juga terjaga cukup baik, dimana sekitar 38 derajat Celcius aja. Lalu game terakhir ya, support ray tracing. Ini ada War Thunder, di mana terlihat kalau ray tracingnya kita nyalain, ada sedikit perbedaan di tekstur dan juga bayangan pada tanknya. Keren nih. Yang gak kalah kerennya jelas pada bagian kameranya. Pertama kalinya Xiaomi 14 hadir dengan lensa legendaris Leica Samilux yang mendukung bukaan lensa f1.6 sehingga memberikan daya serap cahaya yang lebih tinggi. Selain itu, resolusi kameranya ultrawide Leica 14mm telah ditingkatkan menjadi 50 megapiksel. Gak hanya itu juga, Xiaomi 14 menawarkan lensa floating telefoto Leica 75mm yang telah diakui kualitasnya dapat memberikan dua perspektif, sudut pandang jauh tele dan sudut pandang dekat makro, karena memiliki jarak fokus hingga 10 cm. Jadi untuk objek dekat akan lebih jelas dengan dimensi yang tinggi dibandingkan kamera makro biasa. Kalian lihat sendiri aja nih hasil kamera menggunakan Xiaomi 14 ini sebagai berikut. Nah guys, jadi ini dia hasil perekaman video menggunakan Xiaomi 14 menggunakan kamera belakangnya ya. Dan resolusinya ini 1080 pixel 60 fps. Bentar deh, ini tuh stabil banget loh guys. Tapi berasa ada getaran sedikit kalau misalkan kita belok nih ya. Misalkan kita mau belok ini, hap, dia akan ada penyesuaiannya sedikit aja sih. Tapi kalau misalkan untuk dari hasilan videonya sih emang udah bagus ya. Tuh, mulai dari warna-warnanya. Tuh, wih, fokusnya juga cepet banget loh ya. Hap. Wih, canggih banget. Terus kita juga bisa untuk ngatur zoomingnya juga, bisa langsung dari sini, bisa langsung 0,6 ultrawide, bisa sampai ke zoomingnya di wow, sampai 15 kali loh guys. Wih, mantep banget nih. Oke, kita balikin lagi. Nggak bisa guys, harus di drag terus. Nah ini untuk ultrawide, perekaman ultrawide-nya kayak gini. Wah ini asik banget sih. Di sini juga lagi ada acara-acara. Ya. Ada cakwe Medan, ada ini, dan ini hasilnya kayak gini. Ini kondisinya tuh lagi cukup berawan, habis hujan juga. Sekarang kita tes kali ya, dynamic range-nya gimana. Kalau misalnya ke atas, kita tap dulu sini, set. Oke, dia masih bisa kelihatan ya. Bisa kita sesuaikan lagi dan ini masih bisa kelihatan. Oke. Sekarang kita akan coba untuk perekaman 4K-nya.
Jebret. Nah, ini dia perekaman 4K 60 fps. Dan untuk stabilnya juga sama ya, karena ini juga emang udah menggunakan ada OS-nya juga di dalamnya, jadi udah pasti aman sih. Oke, sekarang kalau misalnya kita lihat ke warna-warna yang kayak gini, ini perekamannya sih emang udah oke banget ya. Dynamic range dari warna-warna ininya, warna gold, warna biru ini terlihat dengan jelas banget. Jelas banget ini ya, menggunakan Xiaomi 14 ini. Wah, oke banget sih. Dan ini stabil banget ya. Kondisi saya lagi jalan biasa gini aja, ini masih bisa berasa stabilnya. Oke, sekarang kalau kita akan fokus ke sana dan belok kayak gini juga masih tetap stabil, guys. Wah, canggih banget sih ini nih. Xiaomi 14 ya. Mantep banget, guys. Oke. Nah, kalau untuk HDR-nya gimana ya? Kita akan coba. Dan ini perekaman HDR kita nyalain di resolusinya 4K, tapi cuma bisa maksimal di 30 fps-nya aja. Jadi kalau misalkan mau HDR-nya nyala, mau itu 1080 atau 4K tetap cuma 30 fps aja. Jadi hasilnya sih kayak gini ya. Coba kalau akan kita deketin, dia akan gimana nih? Set. Oh, warnanya langsung berubah nih. Hap. Kalau rada ngejauh, hijaunya rada keluar, pas lagi dekat, dia akan lebih dominan ke kuningnya. Oke, menarik juga ya. Kalau ke atas, dynamic range-nya juga akan lebih bagus ya. Awan-awannya sedikit terlihat. Tapi emang ini lagi mendung banget sih guys, tuh ya. Kelihatan ya, awan-awannya kelihatan mulai kelihatan ya, dynamic range-nya yang kuat banget. Dan kalau misalkan kita lihat dari sini, warna hijaunya itu ya seperti ini sih, emang oke ya. Untuk dari segi warna atau apa sih, ini emang nggak beda jauh ya, mau HDR atau apa. Tapi yang pasti kalau misalkan HDR ini, dia lebih gimana ya, lebih bagus aja sih hasilnya. Nah, untuk kamera depannya gimana nih? Nah, ini hasil kamera depan Xiaomi 14 menggunakan kamera depan dengan resolusinya 1080 pixel 60 fps. Dan ini kamera depannya juga masih stabil ya guys. Dan kalau misalnya kita mau nyari belakangnya ya, hap, tuh, muka saya masih jelas banget walaupun belakangnya agak-agak backlight, tapi masih dapat semuanya ya, dynamic range ini emang kuat banget. Tapi kalau misalkan emang udah over, tapi masih tetap jelas juga ya muka saya ya, walaupun belakang ini jadi rasanya backlight banget sih. Ya, tapi kalau untuk hasilan kayak gini sih di kelas flagship emang iya sih oke banget ya. Dan ini emang salah satu yang terbaik juga. Xiaomi 14 kamera depannya asik banget sih. Dan kalau misalkan kalian lihat ya, belakangnya warnanya, dia tuh akan emang disesuaikan sendiri gitu ya. Ada waktu penyesuaian ya, kita berubah gini, dia nyesuaiin sedikit, gini penyesuaian sedikit, itu paling nggak kurang lebih sekitar setengah detik, tapi nggak mengganggu sama sekali sih. Nah, 4K-nya gimana nih? Nah, sekarang ini 4K 60 fps menggunakan Xiaomi 14. Dan kalau misalkan tadi kita bahas di dynamic range-nya emang bagus banget. Kita ngeliat belakang kayak gini tuh ya, ini juga sama, masih berlaku, bukan cuma ada di 1080 pixel aja, tapi 4K-nya juga tetap bagus. Jadi ini bisa jadi, tuh kan, belakangnya aja masih kayak gitu, tapi muka saya tuh masih tetap bagus gitu. Oke banget tuh. Terus juga kalau misalnya kita lihat yang warna-warna kayak gini, dia akan penyesuaiannya dengan baik. Warna ini juga hampir sama seperti aslinya ya, cuma ini lebih dominan ke warna-warna kuning, sedangkan ini agak-agak kehijauan, kuning-kuning kehijauan, tapi ini lebih dominan ke warna kuningnya. Tapi hasilannya sih kayak gini emang oke banget ya, dan saya sih suka ya. Kalau misalkan udah kamera flagship, beneran flagship kayak gini yang ada di smartphone flagship, wah oke banget sih. Tapi yang menariknya itu adalah di sinematiknya si Xiaomi 14 ini. Wah, itu juga canggih sih. Mungkin nanti akan ada video terpisah kali ya untuk fokus ke kamera si Xiaomi 14 ini. Oke.
Untungnya Xiaomi 14 punya baterai dengan performa cukup baik. Daya tahan baterai dan kemampuan pengisian daya cepat adalah aspek penting dari setiap smartphone. Xiaomi 14 dilengkapi dengan baterai 4610 mAh dan dukungan untuk 90 watt hypercharge yang memungkinkan pengisian daya penuh hanya dalam waktu yang singkat. Kita juga tes performa baterainya, kita set layarnya maksimal di 120 Hz ya. Pertama kita tes untuk menonton video selama 30 menit, turun 5% baterainya dari 92 ke 87%. Selanjutnya scrolling TikTok dan Instagram 30 menit, turun 6% dari 86 turun 80%. Selanjutnya untuk ngetes main game, baterainya turun 12% dari 77 ke 65%. Gimana? Mantep kan guys? Dari segi konektivitas, Xiaomi 14 memiliki semua yang dibutuhkan dengan fitur NFC, jadi bisa isi e-tol yang nggak bikin stres kalau lagi di jalan. Udah gitu, teknologi Wi-Fi 7 capability dan Bluetooth 5.4 juga memberikan kenyamanan dan kecepatan dalam mengakses internet dan berguna saat lagi dipakai game kompetitif. Secara keseluruhan, Xiaomi 14 merupakan sebuah perangkat yang luar biasa dengan spesifikasi dan fitur yang mengesankan. Dari performa yang tangguh sampai ke kamera yang kelewat canggih, serta baterainya yang tahan lama. Smartphone ini memiliki segala untuk memenuhi kebutuhan kamu. Jadi, apa Xiaomi 14 ini sesuai dengan kebutuhan kamu? Atau kalian rasa masih ada yang kurang? Kalau kalian tertarik nih, Blibli Friends, siapin aja budget 11.999.000. Belinya juga pasti lewat link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Terima kasih Blibli Friends udah pantengin terus sampai habis dan semoga video ini bermanfaat buat Blibli Friends semuanya. Saya Diar pamit, sampai jumpa di Blibli Gadget Zone berikutnya. Bye. Blibli.